Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutia. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Saya di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Tujuan teks eksposisi. Tujuan penulisan teks eksposisi itu menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis berdasarkan fakta sebenarnya agar menambah wawasan atau pandangan pembaca. Teks eksposisi memiliki 6 jenis, yaitu yang pertama, teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi adalah paragraf eksposisi yang memaparkan mengenai definisi atau pengertian dari suatu topik. Untuk yang kedua, teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses adalah tulisan yang berisi tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Dan untuk yang ketiga adalah teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi adalah paragraf yang menyajikan informasi atau penjelasan berupa gambaran sederhana tentang suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Dan untuk yang keempat adalah teks eksposisi pertentangan. Teks eksposisi pertentangan adalah paragraf eksposisi mengenai hal pertentangan atau suatu hal dengan hal lainnya. Untuk yang kelima adalah teks eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan adalah paragraf eksposisi yang menyampaikan laporan peristiwa atau penelitian tertentu. Dan untuk yang terakhir adalah teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan adalah paragraf eksposisi yang berada ide atau gagasan yang disajikan dengan cara membandingkan. Teks eksposisi juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan tegas berbahasa sesuai ejaan atau baku. Untuk yang kedua adalah informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya atau faktual. Untuk yang ketiga adalah isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, di mana, kapan, dan mengapa. Dan untuk yang keempat adalah teks eksposisi bersifat objektif atau sesuai kebenaran dan tidak memihak atau netral. Saya juga akan menjelaskan pengertian teks eksposisi menurut 4 ahli bahasa. Menurut Gortskeraf, teks eksposisi merupakan suatu wawasan yang menguraikan objek tertentu untuk memperluas pengetahuan dan pandangan seorang pembaca. Untuk yang kedua, dari Josh Daniel Padere. Menurut Josh Daniel Padere, teks eksposisi merupakan suatu teks yang ditunjukkan untuk menyampaikan informasi dari pengarang kepada pembaca terhadap kejadian atau masalah tertentu. Untuk yang ketiga, dari Cher Al-Wasilah. Menurut Cher Al-Wasilah, teks eksposisi merupakan teks yang memiliki tujuan untuk menjelaskan sebuah persoalan atau informasi dari penulis kepada pembaca. Dan untuk yang terakhir, yang keempat, dari Machen. Menurut Machen, teks eksposisi merupakan teks yang bersifat faktual yang memuat sudut pandangan tertentu secara logis. Setelah mengetahui teks eksposisi dari 4 ahli bahasa, saya di sini akan menyimpulkan dari pengertiannya. Di sini saya akan menyimpulkan dari penjelasan yang sudah diberikan menurut 4 ahli bahasa. Kesimpulan yang bisa saya dapat adalah teks eksposisi merupakan teks yang berisi tentang informasi yang bersifat faktual terhadap suatu persoalan atau masalah tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks eksposisi. Untuk yang pertama adalah pendahuluan atau tesis. Bisa disebut juga sebagai bagian gagasan utama. Di bagian ini penulisan menyampaikan inti informasi atau pengetahuan yang akan disampaikan. Dan untuk yang kedua adalah penjelasan atau argumentasi. Di bagian ini penulis menjabarkan latar belakang
penulisan gagasan utama berdasarkan fakta yang memperkuatnya. Dan untuk yang ketiga adalah penegasan ulang atau simpulan. Struktur ini merupakan struktur penutup teks eksposisi. Di bagian ini juga penulis menuliskan kembali simpulan secara singkat dan jelas. Sini saya juga akan menjelaskan tentang contoh teks eksposisi beserta strukturnya. Untuk yang pertama adalah pendahuluan atau tesis. Pendahuluan atau tesis ekonomi rakyat merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat banyak dalam kegiatan pertanian. Kegiatan ekonomi rakyat ini dimaksudkan seperti kegiatan ekonomi peternakan, petani, atau nelayan kecil. Kegiatannya bukan merupakan perkebunan atau peternakan besar. Yang kedua adalah penjelasan atau argumentasi. Sebenarnya, ekonomi rakyat bisa dilihat dari perspektif lain. Hal ini didasari dari jargon-jargon ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau dari ungkapan tersebut, maka dari setiap kegiatan perekonomian tersebut terhubung dengan sumber daya ekonomi yang diberikan rakyat. Itu artinya semua proses dari produksi hingga konsumsi dilakukan dan ditetapkan oleh rakyat. Untuk yang ketiga adalah penegasan ulang atau simpulan. Bisa dilakukan bahwa ekonomi rakyat tidak ada pembahasan terkait jenis produk, sifat usahanya, besaran usaha, dan modal. Ekonomi ini tidak memiliki sifat eksklusif, tetapi terbuka agar bisa berkembang, maka norma dan transaksinya. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang pola penyusun teks eksposisi. Untuk yang pertama adalah pola deduktif. Pola deduktif diawali dengan keterangan atau gagasan secara umum di awal teks atau paragraf awal. Kemudian dijelaskan secara khusus di paragraf berikutnya. Untuk yang kedua adalah pola induktif. Diawali juga dengan keterangan atau gagasan secara khusus, kemudian dilanjut dengan keterangan secara umum. Dan untuk yang ketiga adalah pola perbandingan. Pola perbandingan berarti informasi atau pengetahuan di dalamnya berdasarkan tertentu. Dan untuk yang terakhir, yang keempat adalah pola ilustrasi. Pola ilustrasi berarti informasi atau pengetahuan yang dijabarkan dengan cara memberikan ilustrasi. Hal ini dilakukan agar pembaca lebih mudah memahami informasi yang disampaikan. Dan untuk yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur kebahasan dalam teks eksposisi. Untuk yang pertama adalah pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan non-persona. Pronomina persona atau kata ganti orang yaitu persona tunggal, contohnya seperti ia, dia, anda, kamu, aku, saudara, si, mu, dan lain-lainnya. Dan persona jamak contohnya seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, dan para. Pronomina non-persona atau kata ganti bukan orang yaitu pronomina petunjuk, contohnya seperti ini, itu, sini, situ, sama, dan lain-lainnya. Dan pronomina penanya contohnya seperti apa, mana, dan siapa. Pronomina adalah kata ganti orang yang dapat digunakan terutama pada saat pernyataan pendapat pribadi atau klaim. Diungkapkan teks eksposisi tersebut dapat digunakan atau dikatakan sebagai teks ilmiah. Dalam teks tersebut terkandung pronomina atau kata ganti saya dan kita. Pronomina kita dan saya ditemukan hanya pada paragraf 1 dan 5. Kalimat dari teks yang terdapat pronomina itu adalah: yang pertama adalah warga komunitas, termasuk kita semua sebagai warga Indonesia. Untuk yang kedua adalah saya percaya bahwa bumi itu bulat. Yang kedua adalah kata leksikal atau nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Leksikal adalah berkaitan dengan lexem, berkaitan dengan kosakata. Jadi leksikal adalah makna yang berkaitan dengan kata leksim ataupun kosakata. Nomina atau kata benda
merupakan kata yang mengacu pada benda baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina ataupun nomina turunan, nomina dasar, contohnya gambar, rumah, pisau, meja. Nomina turunan contohnya perbuatan atau pembelian atau kekuatan dan lain-lainnya. Dan ada juga verba atau kata kerja, merupakan kata yang mengandung makna dasar pembuatan proses atau keadaan yang bukan sifat dalam kalimat, biasanya berfungsi sebagai predikat. Dan untuk yang ketiga adalah ada adjektiva atau kata sifat, merupakan kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Dan untuk yang kalimat transitif dan intransitif, untuk yang transitif terlebih dahulu yaitu predikat aktif yang memerlukan objek, dan untuk yang kedua adalah intransitif, predikat aktif yang tidak memerlukan objek. Sekian video dari saya tentang menjelaskan teks eksposisi. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan. Mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.